PSSI resmi memecat Indra Syafri dari jabatan pelatih Timnas Indonesia sebagai konsekuensi kegagalan. Langkah ini diumumkan di website resmi PSSI. Keputusan diambil PSSI menyusul pernyataan Indra Syafri yang siap bertanggung jawab dan menerima konsekuensi usai kegagalan mencapai target lolos. Tentang Indra Syafri yang telah diberhentikan sebagai pelatih kepala dari Timnas Indonesia oleh PSSI dan diumumkan. Dan menurut saya keputusan dari PSSI ini bukan merupakan keputusan yang kontroversial karena memang dengan gagal membawa Timnas Indonesia bahkan untuk lolos dari fase grup, maka tentu PSSI mau tidak mau perlu mengambil langkah ini. Dan bagi saya teman-teman, keputusan dari PSSI ini juga bukan merupakan sebuah kejutan karena memang dalam beberapa hari terakhir di sosial media begitu gencar kritikan yang diberikan oleh supporter dari Timnas Indonesia dan juga oleh beberapa pengamat terhadap permainan dari Timnas Indonesia U20. Shin Tae-yong panggil Marcelino, Miliano, Andrian Wibowo dan 2 pemain baru untuk SEA Games 2025 usai resmi gantikan Indra Syafri jelang laga kontra Myanmar. Timnas Indonesia U22 memasuki babak baru setelah dinamika panas yang terjadi usai kekalahan dari Filipina di fase grup SEA Games 2025. PSSI akhirnya mengambil langkah cepat dengan menunjuk Shin Tae-yong atau STY sebagai pelatih kepala menggantikan Indra Syafri. Keputusan ini langsung direspons cepat oleh STY dengan memanggil sejumlah nama yang ia percaya mampu mengangkat performa Garuda Muda. Dari beberapa nama yang dipanggil, terdapat 3 pemain yang langsung mencuri perhatian: Marcelino Ferdinand, Miliano Mahir, Andrian Wibowo. Tak berhenti di situ, STY juga menambahkan 2 pemain baru lain yang disebut-sebut bakal memberi warna berbeda untuk duel hidup mati kontra Myanmar. Nama keduanya adalah 4. Kadek Aditira, bek tengah, 5. Rizky Aryan, gelandang bertahan. Langkah ini menunjukkan bahwa STY tidak ingin membuang waktu. Ia bergerak cepat, tegas, penuh perhitungan, seperti gayanya selama menangani Timnas Indonesia di level senior. Pergantian pelatih yang cepat dan mendadak. Situasi ini berawal dari kekalahan mengejutkan Indonesia U22 dari Filipina dengan skor 0-1. Kekalahan tersebut membuat posisi Indra Syafri dalam sorotan tajam publik. Suporter mendesak perubahan, atmosfer ruang ganti memanas, dan berbagai laporan menyebutkan bahwa sebagian pemain kehilangan arah. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI akhirnya mengambil keputusan cepat demi menjaga peluang Indonesia lolos ke semifinal SEA Games 2025. Tanpa menunggu lama, ia memanggil kembali Shin Tae-yong, sosok yang selama ini dianggap paling mampu menangani tekanan dan menyatukan tim di tengah kondisi kritis. Hanya selang beberapa jam, STY langsung diterbangkan ke Thailand dan mengambil alih sesi latihan pertama. STY bergerak cepat. Saya datang untuk menstabilkan tim, bukan menunggu. Dalam konferensi pers singkatnya, STY menegaskan bahwa ia tak punya waktu untuk adaptasi panjang. Kami harus siap untuk Myanmar. Tim butuh energi baru, mentalitas baru, dan pemain yang benar-benar lapar untuk menang, ujar STY. Tidak mengherankan, pemanggilan pemain pun dilakukan dengan cepat namun tetap strategis. 1. Marcelino Ferdinand, motor serangan yang dibutuhkan. Nama Marcelino hampir selalu muncul ketika Indonesia butuh kreativitas. Gelandang serang berusia 21 tahun ini memiliki kemampuan menusuk, visi permainan, serta mentalitas besar dalam laga-laga penting. STY menilai kehadirannya sangat mendesak, mengingat lini tengah Indonesia sebelumnya terlihat buntu dalam hal kreativitas. Marcelino diproyeksikan sebagai playmaker utama untuk melayani para penyerang Indonesia, serta menjadi pengatur tempo permainan. 2. Miliano Mahir, winger fleksibel yang sedang on fire. Shin Tae-yong panggil Marcelino, Miliano, Andrian Wibowo dan 2 pemain baru untuk SEA Games 2025 usai resmi gantikan Indra Syafri jelang laga kontra Myanmar. Timnas Indonesia U22 memasuki babak baru
Setelah dinamika panas yang terjadi usai kekalahan dari Filipina di fase grup SEA Games 2025, PSSI akhirnya mengambil langkah cepat dengan menunjuk Shin Tae-yong atau STY sebagai pelatih kepala menggantikan Indra Syafri. Keputusan ini langsung direspons cepat oleh STY dengan memanggil sejumlah nama yang ia percaya mampu mengangkat performa Garuda Muda. Dari beberapa nama yang dipanggil, terdapat 3 pemain yang langsung mencuri perhatian: Marcelino Ferdinand, Miliano Mahir, Andrian Wibowo. Tak berhenti di situ, STY juga menambahkan 2 pemain baru lain yang disebut-sebut bakal memberi warna berbeda untuk duel hidup mati kontra Myanmar. Nama keduanya adalah 4. Kadek Aditira, bek tengah. 5. Rizky Aryan, gelandang bertahan. Langkah ini menunjukkan bahwa STY tidak ingin membuang waktu. Ia bergerak cepat, tegas, penuh perhitungan, seperti gayanya selama menangani timnas Indonesia di level senior. Pergantian pelatih yang cepat dan mendadak. Situasi ini berawal dari kekalahan mengejutkan Indonesia U22 dari Filipina dengan skor 0-1. Kekalahan tersebut membuat posisi Indra Syafri dalam sorotan tajam publik. Supporter mendesak perubahan, atmosfer ruang ganti memanas, dan berbagai laporan menyebutkan bahwa sebagian pemain kehilangan arah. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI akhirnya mengambil keputusan cepat demi menjaga peluang Indonesia lolos ke semifinal SEA Games 2025. Tanpa menunggu lama, ia memanggil kembali Shin Tae-yong, sosok yang selama ini dianggap paling mampu menangani tekanan dan menyatukan tim di tengah kondisi kritis. Hanya selang beberapa jam, STY langsung diterbangkan ke Thailand dan mengambil alih sesi latihan pertama. STY bergerak cepat. Saya datang untuk menstabilkan tim, bukan menunggu. Dalam konferensi pers singkatnya, STY menegaskan bahwa ia tak punya waktu untuk adaptasi panjang. Kami harus siap untuk Myanmar. Tim butuh energi baru, mentalitas baru, dan pemain yang benar-benar lapar untuk menang, ujar STY. Tidak mengherankan, pemanggilan pemain pun dilakukan dengan cepat namun tetap strategis. 1. Marcelino Ferdinand, motor serangan yang dibutuhkan. Nama Marcelino hampir selalu muncul ketika Indonesia butuh kreativitas. Gelandang serang berusia 21 tahun ini memiliki kemampuan menusuk, visi permainan, serta mentalitas besar dalam laga-laga penting. STY menilai kehadirannya sangat mendesak, mengingat lini tengah Indonesia sebelumnya terlihat buntu dalam hal kreativitas. Marcelino diproyeksikan sebagai playmaker utama untuk melayani para penyerang Indonesia, serta menjadi pengatur tempo permainan. 2. Miliano Mahir, winger fleksibel yang sedang on fire.